Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Halo pemirsa, kembali kita jumpa dalam program Bicara Langsung. Kali ini ditemani oleh saya Dian Merdekawati. Pemirsa, Kabupaten Sigi yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala kini berusia 14 tahun sejak pembentukannya di tahun 2008. 14 tahun bersama merajut asa, meraih mimpi, membangun Kabupaten Sigi berdaya saing. Itulah yang menjadi tema peringatan Hari Jadi atau Hari Ulang Tahun Kabupaten Sigi yang jatuh pada tanggal 24 Juni. Dan itu juga yang menjadi tema kita pada malam hari ini dalam diskusi dan dialog kita. Pemirsa, juga tadi siang sudah diadakan upacara Hari Jadi Kabupaten Sigi dan membahas 14 tahun perjalanan Kabupaten Sigi dan apa yang akan dilakukan ke depan, arah kebijakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Bersama dengan saya di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah telah hadir Bupati Sigi Bapak Muhammad Irwan SOS MSI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Irwan. Ya, makasih. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukannya masih menyempatkan hadir bersama kami. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama-sama Bu Dian. Ya, pemirsa, dialog kali ini merupakan kerjasama TVRI Sulawesi Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Sigi. Mengawali diskusi kami, saya ingin menanyakan dan membahas mengenai tema yang diangkat pada tahun ini, Pak Irwan, mengenai 14 tahun bersama merajut asa, meraih mimpi, membangun Kabupaten Sigi berdaya saing. Apa yang dilihat oleh pemerintah dan apa yang ingin dicapai melalui tema yang diusung pada tahun ini? Iya, terima kasih banyak Bu Dian. Tentu terkait dengan tema yang kami dorong, merajut asa, meraih mimpi. Maksudnya adalah bagaimana kita semua ruang yang ada di Kabupaten Sigi, dalam hal ini baik stakeholder, seluruh tokoh masyarakat, kemudian mitra kerja kami, DPRD, dan termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Tentunya kalau pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati sendiri, Wakil Bupati sendiri, melaksanakan program kegiatan, yakin tidak akan mungkin ini berjalan. Sehingga kebersamaan inilah yang bisa mewujudkan sebuah cita-cita yang didesain dalam sebuah visi daerah, yakni Sigi berdaya saing berbasis agribisnis. Sehingga kekompakan ini harus diwujudkan dalam satu kesatuan kerja. Mungkin itu. Secara bersama-sama, kebersamaan ya, ini saya jadi teringat dengan visi Kabupaten Sigi Maroso Masagena begitu ya, di mana kerja keras dengan kebersamaan itu yang mau kita lakukan. Lalu Pak Irwan, apa skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Sigi dan program unggulan apa yang akan dilakukan? Iya, makasih banyak Bu Dian. Jadi tentu dalam perjalanan program dan konsep kebijakan ke depan, semua daerah siapa saja harus berpatokan pada visi daerah. Nah, visi kami yakni setelah visi yang pertama, yakni mewujudkan Kabupaten Sigi yang maju mandiri kemarin. Di visi yang kedua ini yakni Sigi berdaya saing berbasis agribisnis. Nah, visi ini tidak hanya menjadi sebuah ikon ataupun hanya sebagai sebuah tagline, namun ini dikaitkan dengan yang pertama adalah perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, insya Allah 2024. Otomatis dengan perpindahan ibu kota negara di Kalimantan ini pasti akan banyak kebutuhan, khususnya untuk kebutuhan pangan. Nah, Sulawesi Tengah tentunya menjadi pemain utama setelah Jabodetabek, Sumatera, Jawa, dan Bali misalnya. Nah, ketika Kalimantan menjadi ibu kota negara, otomatis ruang-ruang agribisnis ini akan banyak didorong ke wilayah Kalimantan. Nah, sehingga di visi ini kami tentu menyiapkan program-program kegiatan-kegiatan yang akan menyambut IKN yang akan datang. Salah satunya yakni terkait dengan penguatan ekonomi berbasis agribisnis. Misalnya terkait dengan persoalan pengolahan pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, dan usaha mikro kecil menengah. Yang dimaksud dengan daya saing di sini, kita punya kualitas, kita punya nilai jual. Dalam artian bisa bersaing dengan wilayah-wilayah, katakanlah di dalam internal kita Sulawesi Tengah maupun di luar kita, Sulawesi Selatan, Manado, dan sekitarnya Kalimantan. Misalnya yang lagi kami dorong ini adalah penguatan-penguatan di agribisnis, khususnya di horti. Kita ingin bahwa horti ini, katakanlah mungkin ini hanya tanaman-tanaman kecil, tapi menjadi kebutuhan pangan yang besar. Sayur mayur, cabai, tomat misalnya, dan perkebunan lainnya. Nah, misalnya
kekuatan kita di sini, daya saing kita punya organik. Kalau mungkin daerah lain mungkin bukan organik. Nah, ketika disandingkan dalam kekuatan ekonomi, mungkin daya saing ini kita punya yang lebih banyak menjadi kekuatan nilai ekonomi. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita. Kemudian tahapan-tahapan persiapan lainnya juga untuk ekonomi ini, misalnya kami telah membangun pewilayahan komoditas sejak awal, sejak periode pertama sampai periode kedua. Nah, kenapa? Memang kami siapkan di persiapan di 2024 ke depan, dalam artian Sigi harus menjadi kekuatan nilai jual ke depan, daya saing tentunya. Misalnya untuk perkebunan kami dorong ke wilayah Kulawi Raya ini untuk durian misalnya. Durian yang punya kualitas ini antara lain Musangking, kemudian Blackthorn, duri hitam. Nah, ini yang lagi kita persiapkan. Insya Allah sampai di 2024 kawasan-kawasan ini nanti akan menjadi kekuatan buah durian Kulawi Raya. Kemudian Manggis Bali, kemudian juga alvokat mentega. Di samping itu wilayah yang agak panas sedikit, wilayah Kecamatan Biromaru dan sekitarnya di atas, ini mungkin akan kita dorong buah kelengkeng misalnya. Nah, artinya sektor-sektor hortikultura ini menjadi keunggulan kita ke depan untuk menghadapi khususnya IKN ini menjadi kesempatan yang kita manfaatkan untuk mengembangkan Kabupaten Sigi. Baik, kalau bicara mengenai pengembangan kita, kemudian kalau kita mengatakan seperti kata Pak Gubernur, kita akan menjadi lumbung pangan bagi IKN begitu. Tapi kita akan melihat juga mengenai aksesibilitas, mengenai infrastruktur di Kabupaten Sigi untuk bisa mendukung tercapainya adanya produksi yang maksimal begitu, Pak Irwan. Pak Irwan, lalu juga saya melihat bahwa ada misi dari Kabupaten Sigi di mana memantapkan akses, kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kalau kita tahu, kita semua tahu topografi dari Kabupaten Sigi ini umumnya adalah gunung dan lereng begitu. Lalu apa yang dilakukan pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur? Sepertinya ini menjadi hal yang penting begitu untuk Kabupaten Sigi. Makasih banyak ini. Jadi salah satu juga di misi kita yakni di percepatan pelayanan dasar. Di dalamnya ada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, memang sejak awal, memang kalau kita secara logika yakin tidak akan mampu kita menembus semua ini. Kenapa? Karena biaya infrastruktur itu mahal. Pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi itu sangat besar. Kalau hanya biaya kabupaten, APBD kami hanya 1.129 miliar per tahun. Kemudian untuk infrastruktur saja hanya 50 miliar, tidak akan cukup. Nah, komunikasi yang dibangun ini lewat pemerintah pusat dan provinsi. Nah, salah satu misalnya pembukaan kawasan yang sudah hampir 4 tahun, ke-5 tahun ini baru alhamdulillah ini baru tembus. Misalnya pembangunan jalan Piana Kalamanta Batas yang memang anggarannya itu sangat-sangat besar. Kenapa? Ketika infrastruktur ini terbuka baik, yakin ekonomi baru akan tumbuh, kemudian ruang pendidikan dan kesehatan itu pasti akan semakin membaik karena akses itu akan masuk di dalamnya. Nah, misalnya tahun ini alhamdulillah Pak Gubernur sudah memasukkan di RPJMD provinsi dan yang berita menggembirakan lagi untuk jalan ruas Bora, Pandere dan Pakuli nanti insya Allah juga di tahun ini sudah masuk di perubahan anggaran dan akan dilakukan multi years kontrak. Nah, kemudian untuk Boladang, Kolonca, Banggaiba ini juga daerah terisolasi. Kalau ini terbuka, di sana hasil bumi begitu banyak, begitu besar. Kemudian ketika ruas ini juga terbuka, yakin ekonomi masyarakat juga akan meningkat, kemudian pendidikan juga akan semakin baik, kemudian kesehatan juga tentu akan semakin meningkat. Begitu juga akan terbuka nanti, insya Allah di masa Pak Gubernur ini nanti, yang konsep juga dari beliau, salah satu yang kami usulkan juga, jalan Bangga Batas ke Lalundo misalnya. Di sana juga akses juga harus terbuka. Karena ketika akses terbuka, yakin arus ekonominya akan bergerak. Misalnya terkait dengan perkebunan coklat yang bisa cepat aksesnya, hasilnya juga bisa dijual cepat, kopi, kemudian horti-horti lainnya. Nah, kemudian ketika infrastruktur ini akan terbuka besar, mimpinya bahwa yakin guru-guru yang akan ada di sana mungkin bukan semakin banyak, ada mungkin mereka akan bisa berpikir positif, mereka akan mau dipindahkan di sana, ditempatkan di sana. Kemudian dengan adanya ini juga otomatis akan berdampak pada kesehatan kita juga akan semakin meningkat. Banyak sektor yang akan mendapatkan keuntungan dari adanya pembangunan infrastruktur ini, Pak Irwan. Pak Irwan, lalu saya juga membaca mengenai program lintas sektor yang dimiliki oleh Kabupaten Sigi. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Tinggede Biromaru. Itu seperti apa saat ini? Memang kemarin sebelum saya berakhir di masa jabatan periode pertama, saya bersepakat, ini hasil diskusi saya dengan Pak Hidayat
Hidayat pada saat itu wali kota. Ya. Kami bercerita punya mimpi bahwa ketika jalan Birobuli dan Tinggede ini bisa ditembuskan, akan membangun akses yang baik dalam rangka membuka ruang ekonomi baru. Kemudian menjadikan sebuah nilai rekayasa lalu lintas, jalan potong itu bisa bagus. Kemudian konsep saya juga membangun wisata sungai di kawasan Kalukubula. Akhirnya ketika di tahun ini, tahun kemarin, harusnya tahun ini sudah jalan. Namun mungkin sebenarnya ya saya sangat sepakat dan setuju. Yang bekerja sama ini adalah pemerintah kota. Dalam artian antara Sigi dan Kota Palu, bukan antara Hidayat dan Muhammad Irwan. Jadi harapan saya sebenarnya ketika zaman Pak Hadi dan Ibu Dr. Reni, karena Pak Hadi pengawal kebijakan, ya ini harus berwujud menjadi sebuah nilai yang baik, karena kawasan Kalukubula insya Allah tahun ini nanti akan menjadi kawasan wisata sungai yang insya Allah kalau dalam konsepnya kami di situ ada kawasan UMKM, kawasan wisata sungai sendiri dan kawasan olahraga. Jadi bisa menarik menjadi magnet kedua setelah Kota Palu mungkin. Baik, Pak Irwan. Begitu harapannya. Ya, saya melihat memang pemerintah Kabupaten Sigi memberikan perhatian yang cukup besar kepada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Dalam hal ini saya melihat ada program unggulan insentif guru dan tenaga kesehatan. Ini sungguh luar biasa. Seperti apa Pak pemberian insentifnya ini? Insentif tenaga guru dan tenaga kesehatan sebenarnya ini dikandung maksud bahwa karena banyak tenaga guru dan kesehatan itu yang bertugas di daerah terpencil, kemudian dengan gaji mereka yang ada sangat terbatas, tidak sebanding dengan kerja-kerja mereka di wilayah jauh. Nah, saya sebagai pimpinan daerah kemarin mengambil langkah kebijakan, kita kasih mereka insentif 1 kali lipat gaji. Kalau gajinya 1 juta, kita kasih 1 juta juga. Kemudian kita berikan mereka kendaraan bermotor, kemudian dibangunkan perumahan yang ada di kawasan terisolasi. Namun memang sudah terlaksana, namun belum sesuai harapan. Artinya karena kemarin bencana, pemotongan anggaran COVID, namun kita terus bergerak sehingga belum semuanya terpenuhi. Tapi untuk insentif sudah diberikan, kalau pemondokan rumah belum semua, kalau kendaraan bermotor sudah sebagian. Tapi terus kita lakukan. Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Sudah. Sejak tahun? Sejak tahun 2017. Ya, 2017. Setelah gempa tetap jalan, tapi untuk pembangunannya belum. Nanti tahun ini lagi sudah agak pulih. Insya Allah pembangunan rumah dan pemberian kendaraan bermotor kita tambah. Baik, luar biasa perhatian dari pemerintah kepada para guru kita yang ada di pelosok begitu dan juga tenaga kesehatan yang tentu saja penting. Lalu juga bicara mengenai kesehatan ini Pak Irwan. Pak Irwan juga memberikan dalam hal ini pemerintah kabupaten tentunya memberikan program mengenai kesehatan gratis. Nah ini sangat menarik. Ada kartu Sigi Masagena. Seperti apa ini pemberiannya, kriterianya, sasarannya siapa itu? Alhamdulillah tadi baru selesai kita launching. Tadi kita kerjasamakan dengan Bank BNI. Kalau di awal-awal di tahun 2017-18 ini sampai 2020 kemarin, kami masih berbentuk dalam bentuk kartu Masagena yang biasa. Artinya masyarakat yang tidak dibiayai oleh BPJS. Maksudnya masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu, rata-rata di wilayah terpencil, terisolasi. Nah mereka ini kan kadang-kadang ada yang tidak terdaftar di BPJS dan KIS dan lain sebagainya. Pemerintah daerah Kabupaten Sigi mengambil langkah bahwa mereka ini juga adalah sama seperti masyarakat yang ada di wilayah-wilayah lain yang memang butuh uluran tangan. Nah karena mereka belum terdata, sehingga kami masukkan dalam program Masagena. Nah program Masagena ini setiap tahun kami dorong di Dinas Kesehatan itu 6 miliar. Maksudnya ketika mereka berobat hanya memperlihatkan kartu di puskesmas ataupun di rumah sakit, ini sudah bisa dilayani. Alhamdulillah ini berjalan. Bahkan kalau mereka berobat ke luar daerah, misalnya kami kerjasamakan kemarin dengan Dr. Wahidin, rumah sakit di Makassar. Misalnya ada yang penyakitnya tumor, kemudian macam-macam kanker, yang berat pokoknya. Yang berat ini kan tidak mungkin mereka bisa biayai. Nah kami dengan inisiatif ini langsung bekerjasama dengan Dr. Wahidin kemarin, sudah ada berapa yang kami operasi di sana, semua biaya kami tanggung, tiket pulang pergi dan tenaga pendamping dari kesehatan termasuk keluarga yang mendampingi 1 orang. Menggunakan kartu Sigi Masagena. Nah sekarang ini kami sudah by system. Kami gunakan kerjasama dengan Bank BNI. Nah, dengan Bank BNI ini setiap tahun juga uangnya kita dorong 6 miliar di kesehatan. Nah ketika mereka berobat, sekarang sudah tinggal memakai kartu ini, sudah jadi macam ATM, kartu BNI, tapi lambangnya Masagena.
Ketika mereka masuk di rumah sakit, mendaftar, setelah pulang pasiennya berapapun akan dibayar oleh kartu Masagena. 1 juta, 2 juta, 30, sampai 100 juta bisa dibayar dengan kartu Masagena. Apakah di dalamnya ada saldo begitu atau tidak? Di dalamnya tidak ada saldo, tapi rekening di kesehatan. Ketika masuk, ditransfer dari nilai yang ada, langsung dimasukkan. Sehingga ini bisa mengontrol mereka, mengontrol para pemakai kartu ini. Karena kalau itu diberikan isi, ini juga kerepotan. Jadi ketika mereka ini hanya digunakan untuk menyelesaikan administrasinya. Ya, kalaupun nanti berangkat mereka ke Makassar misalnya langsung dirujuk ke sana ada penyakitnya berat, juga kartu Masagena ini kita bisa fungsikan di Dr. Wahidin. Tapi di sana sudah ada memang bak BNI yang memang untuk menggesek di sana sudah ada, tinggal nilainya disampaikan by system. Jadi kita tidak lagi memegang uang disimpan di kantong dan lain sebagainya, tapi tinggal kartu Masagena kerjasama dengan Bank BNI. Nah tentunya support Bank BNI juga sangat luar biasa kepada Pemda Sigi. Luar biasa ini Pak, Makasih program banyak, yang dilakukan ini dan memang berdampak begitu bagi masyarakat, sangat berdampak dirasakan dan memang gratis begitu, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Benar. Lalu Pak Irwan, akan menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana memastikan program ini tepat sasaran kepada orang yang menjadi sasarannya? Benar. Nah, jadi caranya kemarin memang di awal ini kan sebuah proses yang panjang. Karena banyak juga ada yang memang tidak pada sasarannya, misalnya dia PNS, tapi ketika kami data sebelum ada Bank BNI, mereka tercatat di Masagena. Nah, setelah proses ini kami evaluasi, kemudian kami clearing, kami verifikasi semua data-data yang ada. Sehingga dari data yang ada sampai terakhir kemarin, ada 300 lebih yang tidak bersyarat masuk di Masagena ini. Tapi ini adalah sebuah proses memang yang terus berjalan. Karena kalau tidak seperti itu kami tidak tahu mana yang memang bersyarat, mana yang tidak bersyarat. Semua data kita perbaiki. Alhamdulillah dari 300 ini sekarang ada sekitar yang masuk sekarang di dalam data itu ada sekitar 1.000 lebih yang sudah memang memegang kartu, tapi sementara ini dalam proses terus. Mungkin ada sekitar rencananya ada 7.000 lebih barangkali yang nanti akan memegang kartu Masagena ini. Sehingga mereka inilah nanti yang akan mendapatkan kartu Masagena yang memang benar-benar berhak. Contoh misalnya, ketika kami turun di lapangan, kita sinkronkan dengan data PKH, kemudian dengan data penerima BLT. Kemudian rumah masing-masing warga itu kami langsung tempel penerima Masagena, penerima BLT dan seterusnya. Jadi kalau masyarakatnya mapan, tidak akan mungkin dia mau tempel dengan lambang Masagena atau mungkin secara tidak langsung mereka akan koreksi diri bahwa tidak mungkin mereka mengambil hak orang lain begitu. Itu pola-pola yang kami bangun selama ini. Luar biasa mengenai kartu Masagena, Sigi Masagena itu. Dan Pak Irwan, sekarang saya ingin menilik mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi sendiri. Kalau melihat dari data yang saya dapat di sini bahwa ada penaikan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 ke 2021. Namun di tahun 2019 itu juga terjadi penaikan dari 3,57 ke 3,92 di tahun 2020. Padahal kita tahu bersama di tahun 2019 itu awal mula terjadi pandemi COVID. Dan angka ini justru berbanding terbalik dengan kondisi Sulawesi Tengah di tahun 2019 8,83 lalu turun di tahun 2020 dan nasional juga turun. Tapi Kabupaten Sigi justru naik. Apa yang menjadi faktor penyumbang adanya perbedaan ini, pertumbuhan ekonomi ini? Makasih banyak. Mungkin walaupun memang kemarin kita akui bahwa bencana menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Kemudian juga terkait dengan pandemi COVID-19. Mungkin terkait dengan ini, terkait dengan penguatan pertanian, kan rata-rata di masyarakat kami ini kan masyarakat petani. Memang dari data yang ada ini terjadi penaikan tapi tidak signifikan di atas, karena kita tahu bahwa pada saat bencana semua daerah itu mengalami penurunan. Nah ini dari data statistik. Artinya kalau kita lihat terkait dengan program kemarin pada saat menyikapi pandemi ini, saya dengan kebijakan yang ada misalnya masing-masing desa kita siapkan 3 hektar. 3 hektar ini untuk penyiapan penguatan kawasan mereka untuk menanam kebutuhan horti di masing-masing desa. Sehingga misalnya kita buat satu ruang misalnya, katakanlah Kecamatan Dolo, di situ berbagai macam yang mereka tanam misalnya. Katakanlah sayur mayur untuk kebutuhan dalam rangka menyikapi COVID nantinya. Namun kita lihat pada saat itu juga untuk Sigi di luar Kota Palu mungkin, karena memang keadaan yang kami lihat seperti itu. Artinya pada saat COVID
untuk ekonominya ya saya pikir terasa tapi tidak terlalu luar biasa. Hanya saja memang hubungan antar manusia kemarin itu sangat terbatasi sehingga tidak mungkin akan tetap bertahan di suatu lingkungan itu kalau mereka tidak mencari pekerjaan. Nah, kalau di kota ini kan rata-rata penghasilannya mungkin di perusahaan, di pendidikan ataupun menjadi buruh. Tapi kalau di sana kan mereka jadi buruh tani sehingga apa-apa yang mereka jual itu hasil bumi itu yang mereka bawa ke Palu dan wilayah-wilayah Sigi sekitarnya. Baik, artinya memang sektor hortikultura ini menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi. Ya, salah satu memang secara nasional yang tidak berpengaruh itu kan ya semua berpengaruh, tapi ketahanan pangan menjadi sebuah kekuatan. Ya, kekuatan Kabupaten Sigi begitu Pak Irwan. Pak Irwan, lalu adakah potensi ekonomi yang ke depan Bapak lihat berpotensi untuk dikembangkan, menciptakan ruang ekonomi baru buat kita di Kabupaten Sigi? Makasih banyak. Yang pertama saya ulangi bahwa ketika infrastruktur terbuka, infrastruktur yang memang penghasil itu sangat luar biasa itu wilayah Kulawiraya sangat besar, Banggala Lundu dan wilayah-wilayah lainnya, Palolo. Nah tentunya ketika ini ada sektor-sektor lainnya ini misalnya kopi, coklat ya, coklat ini yang sekarang. Nah konsep kami dalam rangka menyikapi semua ini, insya Allah di tahun ini juga kami sudah membuat pewilayahan masing-masing satu kecamatan satu IKM. Jadi khususnya untuk kopi karena ini yang menjadi brand memang di luar dari yang lain. Selain horti yang lainnya ya, kopi menjadi kekuatan. Artinya ke depan di tahun ini kita mulai bahwa membangun rumah produksi di Kulawi Selatan, kemudian nantinya rumah produksi kopi nanti kita akan menjadikan konsep yang memang dari hulu hilir, mulai dari pengolahannya, petik, olah, jual. Artinya ruang-ruang ini semua dibantu oleh pemerintah daerah sampai pada mesin packagingnya. Bahkan kemarin kita sudah tetapkan, tegaskan kopi di Sigi ini kan banyak macam jenisnya dua, Arabica, Robusta, tetapi banyak macam perusahaan produksi kopi yang ada di kecamatan dan desa. Nah sekarang kopinya kita satukan namanya nanti kopi Sigi. Kopi Sigi dengan label kopi Sigi, Robusta, kopi Sigi, Arabica. Nah bahkan kalau yang di Dombu kemarin itu Arabica, ini sudah menembus pasar dunia dalam artian dengan teman-teman NGO kemarin ada yang namanya Kang Ade di Dombu, 3 tahun lebih dia merawat ini, mengolah ini, bahkan melakukan media sampai ke pasar internasional. Antara lain Jepang sama Dubai kemarin, itu cobanya masih sekitar 300 sampai 500 kilo, ya belum sampai 1 ton, tapi permintaan itu banyak karena memang ini juga butuh akses yang besar, kemudian butuh kualitas yang baik, mulai dari olahnya, kemudian packagingnya, sampai pada konsep pasar ke depan. Tapi alhamdulillah ini sudah sudah dilewati dan sudah berproses. Artinya Pak Irwan berarti ada perencanaan ke depan bahwa kita tidak hanya menjual mengenai bahan mentah saja, tapi bahan olahan begitu, yang sudah memiliki nilai lebih. Iya, benar. Ya, misalnya macam kopi tadi, rencananya insya Allah tahun ini kita akan persiapan semua rumah produksinya, kemudian pengolahannya ini tentu bukan hanya pengolahan di dalam produksinya, tapi pengolahan mulai dari konsep petaninya. Dalam artian konsep petiknya. Petiknya ini harus petik merah. Kemudian kualitas petani juga harus diisi. Kemudian masuk di rumah produksinya, pengolahannya mulai dari roasting, penjemuran roasting, sampai pada bubuk. Sampai pada bubuk masuk lagi di packaging. Nah, di packaging ini yang menjadi kualitas yang luar biasa. Artinya kalau kita lihat di supermarket, seperti apapun rasa kurang baiknya rasa roti itu, tapi ketika packagingnya indah, yakin orang langsung melirik. Tapi senikmat apapun, sebaik apapun roti atau kue yang dibawa dari kampung, ketika hanya dibungkus dengan daun pisang, yakin tidak akan bernilai harganya. Tentu orang melihat dari luar dulu begitu Pak Irwan ya. Pasti. Baik, Pak Irwan, banyak hal yang akan kita bahas pada malam hari ini karena memang luar biasa ternyata program yang ada dari Kabupaten Sigi ini. Selain tadi kita membahas mengenai potensi yang kita miliki di Kabupaten Sigi, saya juga ingin menanyakan mengenai 10 program lintas sektor yang dimiliki oleh Kabupaten Sigi. Di antaranya ada penguatan Sigi religi. Wah, ini menarik Pak. Seperti apa yang mau dirancangkan ke depan? Ya, makasih. Konsep Sigi religi ini sebenarnya sejak awal kami sudah canangkan, bahkan sudah diperdakan. Kenapa? Bahwa di sini ada sebuah moderasi beragama. Di Sigi ini ada Muslim, ada Kristen, yang jumlahnya sangat-sangat tipis. Namun konsep Sigi religi ini, kalau untuk Muslim namanya ada Sigi
Sigi berzikir, kemudian Sigi mengaji, kemudian Sigi untuk Kristiani, Sigi beribadah. Nah, di dua konsep ini kita memberikan ruang Muslim dan Kristen untuk sama-sama merdeka melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadahnya. Bahkan di konsep ini juga, kalau untuk Muslim, insya Allah tahun ini karena pandemi sudah selesai, insya Allah akan kami berangkatkan umroh 10 orang, Kristiani juga akan kami berangkatkan ke Yerusalem itu 10 orang. Nah, ini dikandung maksud bahwa perhatian negara harus hadir di dalam ini. Ada konsep-konsep kepada imam masjid yang sudah lama dan mereka memang benar-benar harus diperhatikan. Kemudian juga begitu juga konsep desa mengaji. Desa mengaji ini dilaksanakan di semua titik wilayah desa, kecamatan, dan alhamdulillah dengan konsep religi ini sampai hari ini juga sangat mumpuni untuk perkelahian antar desa. Memang dulu sangat luar biasa, tapi ketika konsep religi ini masuk, kegiatan berzikir masuk, desa ini menjadi tenang. Bahkan di tahun ini juga mulai tahun kemarin pembacaan Ratibul Hadad itu setiap masjid-masjid itu dikumandangkan. Jadi konsep Sigi religi ini sangat bermanfaat untuk Pemda Sigi tentunya. Betul, menjadi moderasi kerukunan antar umat beragama, bagaimana hidup harmonis di tengah perbedaan begitu. Harus dan wajib. Baik, Pak Irwan. Lalu kemudian saya juga mendengar ini ada sentra peternakan rakyat di Kecamatan Dolo Selatan yang menyelesaikan pembelajaran partisipatif sebagai binaan LPPM IPB dan meraih predikat memuaskan. Dan bahkan disebutkan tadi oleh Pak Irwan waktu di upacara pembukaan tadi bahwa menduduki ranking 2 nasional. Ini suatu pencapaian yang luar biasa, Pak Irwan. Apa kemudian yang diharapkan melalui adanya sentra peternakan rakyat ini khususnya untuk kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Sigi? Makasih banyak, Bu. Jadi terkait dengan ini ada acuan kita bahwa SK Menteri Pertanian Donggala Sigi menjadi penghasil sapi potong. Nah, dasar inilah kami coba mengambil perbandingan. Kita studi banding kemarin ke IPB. Saya coba berkunjung ke IPB dan meminta tenaga dari IPB, bahkan waktu itu ketemu Pak Dekan dari IPB, Pak Mulatno Pak Mulatno, beliau adalah seorang sangat luar biasa, sehingga diberikan tenaga kami untuk membangun SPR, Sekolah Peternakan Rakyat. Hampir 3 tahun ini dibangun. Kemudian tadinya peternak ini kan tidak pernah berpikir seperti itu. Mereka hanya mengurus sapi misalnya, artinya sambil lalu. Kemudian kalaupun kesehatannya dan lain sebagainya ini tidak pernah terperhatikan. Nah, ketika mereka belajar di SPR, Sekolah Peternakan Rakyat ini, mereka baru tahu bahwa ternyata mengurus peternakan ini kalau benar-benar diurus ini akan menjadikan nilai ekonomi yang besar. Misalnya sapinya di koloni dikandangkan, kebersihannya diatur, kemudian ada manajemen peternakan, koperasi. Bahkan kemarin saya berkomunikasi dengan Bank BI, kami juga dibantu langsung. Begitu juga dari bank-bank lainnya, ada Mandiri, ada BNI yang memang meminta kredit di dalamnya. Nah, sekarang SPR ini berubah menjadi Saspri. Jadi Saspri ini adalah alumni dari Sekolah Peternakan Rakyat. Nah, setelah berjalan, harapan saya bahwa kekuatan agribisnis ini, salah satunya peternakan, bisa menjawab tantangan nanti untuk penyumbang ke IKN. Nah, sehingga dalam konsep peternakan ini panjang kita urus, Bu, sampai ke ujung, sampai ke hilir, hulu hilir, misalnya RPH. RPH modern ini juga dalam rangka menyikapi IKN. Kenapa RPH modern? Mungkin orang berpikir kalau membangun rumah potong hewan modern, kita belum butuh itu. Tapi saya tidak berpikir bahwa RPH itu menjadi nilai yang ada di dalam, tapi nilai yang harus keluar. Kenapa? Selama ini kan kita mengirim sapi ke Kalimantan dan IMIP, misalnya dalam bentuk hidup. Tapi setelah ini, saya ingin ke depan kita sudah dalam bentuk sapi beku. Sudah dalam bentuk proses. Ketika masuk di dalam pemotongan, kemudian sapinya langsung masuk dalam bak proses, langsung masuk dibekukan, dihitung per kilo, apakah yang daging sekilo, 2 kilo, 5 kilo, ini akan dikirim ke IMIP misalnya, dikirim ke IKN. Ini harapannya. Itu harapan dari adanya SPR tadi, Pak Irwan. Benar. Baik, Pak Irwan, saya ingin lagi membahas mengenai hal yang lain yang juga sering kita dengar dari Kabupaten Sigi, yaitu mitigasi bencana. Maksud saya di sini adalah bencana banjir yang sering terjadi begitu. Kemudian ini masuk dalam salah satu misi dari Kabupaten Sigi, yaitu melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana. Lalu juga disampaikan, saya lihat di sini bahwa ada Pusdalops PB dalam program lintas sektor Kabupaten Sigi. Seperti apa, Pak, langkah yang ingin dilakukan untuk mitigasi bencana ini? Kalau kita lihat kawasan kita ini kan sangat luar biasa.
74% lebih kawasan hutan lindung dan konservasi, 26% lebih kawasan budidaya, pertanian, peternakan, perkebunan, dan usaha mikro. Nah, kemudian hampir sekitar 70 titik kalau dari data, kawasan sungai kita begitu besar dan melebar. Nah, ini memang tidak bisa dihindari, tidak bisa kita elakkan bahwa sungai ini menjadi peran yang sangat penting di Kabupaten Sigi. Namun kalau dia tidak terjaga, ini juga akan berbahaya bagi Kabupaten Sigi. Contoh kemarin Bangga, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Banjir pasir ya, air dan pasir bercampur sehingga menimbun satu desa, bahkan 3 dusun yang dia timbun. Tapi sekarang sudah selesai. Begitu juga kawasan-kawasan lainnya yang ada di Kabupaten Sigi. Nah, sehingga dalam konsep untuk mencegah ini di misi kami program berkelanjutan ini artinya terkait dengan kawasan hutan, kawasan ini yang memang harus terus dikuatkan untuk dalam programnya. Hutan harus kita jaga sehingga dalam konsep ini mitigasi bencana ini sangat penting. Misalnya kejadian kemarin di 2018 kita tidak pernah berpikir bahwa bencana itu seperti itu dahsyatnya. Kemudian ketika terjadi mati lampu, ketika terjadi akses tidak ada, semua tutup. Terus apa yang terjadi? Kita berpikir kembali ke nol lagi. Kita mau berjalan, bensin tidak ada. Mau nelpon, signal mati, listrik mati. Nah, otomatis apa yang menjadi jawaban? Pusdalops, Pusat Pengendalian Operasional Bencana. Kalau kami kemarin belajar dari sini, ketika terjadi bencana, Pusdalopsnya itu di kantor kecamatan. Terus kami tidak bisa bikin apa-apa. Pusat data informasi. Nah, sekarang saya berpikir ketika ini terjadi bencana, saya harus menyiapkan satu pembangunan Pusdalops. Insya Allah tahun depan Pusdalops di kawasan Maku nanti di ruang 1 hektar lebih kita akan bangun. Nah, di Pusdalops itulah nanti akan berkantor teman-teman di BNPB, kemudian menyiapkan semua logistik bencana, mulai dari mesin, katakanlah mesin listrik, kemudian mesin telekomunikasi untuk sementara darurat, kemudian peralatan bencana yang sudah harus disiapkan, karena memang kalau ini tidak disiapkan, kita akan kegelapan seperti kemarin. Nah, berhubungan dengan mitigasi bencana ini, adakah hubungannya dengan penguatan Sigi Hijau yang menjadi salah satu program lintas sektor? Sangat. Jadi penguatan Sigi Hijau ini dalam rangka pencegahan mitigasi ini juga. Misalnya penanaman 1 juta bambu yang memang sampai hari ini baru kita mulai di tahun kemarin, itu penanaman semua bibir sungai. Nah, kemudian 10.000 pohon per desa. Memang belum semua kita tanam 10.000 pohon per desa, namun kawasan-kawasan lainnya sudah ditanam. Kenapa? Kita mulai dari kawasan-kawasan yang memang rawan bencana. Dolo Selatan, Kulawi, Palolo, dan Kulawi Selatan sekitarnya. Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin 5, 10, 15, 20 tahun ke depan kawasan kita ini akan habis. Karena memang kalau tidak disiapkan, tidak disiapkan dalam konsep perencanaannya, yakin ini tidak akan bisa terlaksana, sehingga kita akan dihantam bencana yang begitu besar lagi nanti. Pak Irfan, luar biasa penjelasan pada malam hari ini, begitu menariknya sampai tidak terasa waktu kita berada di ujung. Namun saya ingin ada pertanyaan sedikit yang saya sangat mengganjal untuk saya ini. Karena di sini Kabupaten Sigi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 termasuk dalam daerah tertinggal. Apakah kondisinya masih ada di situ saat ini? Karena tadi saya mendengarkan penyampaian Bapak. Seperti apa kondisi terbarunya? Makasih banyak. Kondisi terbaru kemarin di hampir sejak zamannya Pak almarhum ya, daerah kita ini masuk dalam daerah tertinggal, dan itu memang kita harus akui. Namun dalam proses, menapaki proses mendorong terus penguatan perencanaan program sampai pada pelaksanaannya, banyak yang memang yang kita lakukan, banyak terjadi perubahan-perubahan. Salah satunya misalnya KUR 0%. KUR 0% ini kan kita berikan 6 miliar di sebenarnya di koperasi, tapi sementara ini 2 miliar. KUR 0% ini pinjamannya 5 juta, 10, 5 sampai 25. Diperuntukkan kepada para petani, peternak, dan seterusnya. Uang inilah yang akan mereka kelola dalam ruang menjawab tadi dalam program-program kemiskinan tadi. Ini berproses. Kemudian yang lain lagi dalam rangka penguatan percepatan infrastruktur dan lain sebagainya. Menjawab agar arus ekonomi ini bisa bergerak. Nah, alhamdulillah di tahun ini, di bulan ini juga, kemarin hasil komunikasi dengan Kementerian Desa dan teman-teman di Biro Pemerintahan, termasuk di Dinas PMD, alhamdulillah Kabupaten Sigi sudah entas dalam artian dari daerah tertinggal. Keluar dari daerah tertinggal. Baik, itu pencapaian luar biasa Pak Irwan. Sigi
Tojo Una dan Donggala. Ya, Nah, baik. kami bertiga sudah keluar dari ruang itu. Ya, luar biasa yang menjadi pencapaian di bawah kepemimpinan Irwan Samuel. Amin, amin, Dan amin. kita berharap juga agar kiranya program yang ada tadi itu bukan hanya saja bisa terwujud selama kepemimpinan Bapak Irwan dan juga Pak Samuel, tapi juga secara berkesinambungan terus-menerus untuk pembangunan SIGI yang lebih baik. Siapapun dia nanti akan menjadi pemimpin SIGI ke depan. Amin, amin. Pak Irwan, terima kasih untuk kesempatan Sama-sama, hadir di Budian. sini. Kami boleh memaparkan program-program yang ada. Amin, dan sukses terus untuk Pak Irwan dalam keseharian sebagai pemerintah di Kabupaten Sigi. Baik. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita mengenai program yang ada di Kabupaten Sigi. Kita berharap itu semua dapat terwujud dan tentunya tidak hanya bisa dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri, namun seluruh elemen harus ikut sama-sama membangun pembangunan untuk Kabupaten Sigi. Seperti kata moto dari Kabupaten Sigi, Maroso Masagena, yang berarti bekerja keras dengan kebersamaan meraih kesuksesan menuju kesejahteraan. Mari bersama kita wujudkan pembangunan Kabupaten Sigi yang berdaya saing. Saya Dian Merdekawati dan kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Selamat malam.